Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali pada sore hari ini di masjid. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan padanya untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai atau sudah masuk ke pelajaran yang kelima. Dan di pelajaran kelima ini kita diperkenalkan dengan pembahasan baru, yaitu pembahasan fa'il, pelaku perbuatan, demikian pula maf'ul bih atau objek. Dan kemarin sudah kita jelaskan yang namanya maf'ul bih itu harus dibaca fathah. Ya, maf'ul bih harus dibaca fathah. Demikian pula ada tugas dari tamrin keempat. Ya, tamrin keempat ini PR-nya dan tugasnya, yaitu menentukan antara apa? Fa'il dan maf'ulun bih. Ya, fa'il dan maf'ul bih. Baik, monggo dari Pak Joko nomor 1. Kemarin tugasnya mengharokati, menentukan, plus mengartikan Mas ya? Nah, monggo Pak Joko. Langsung aja dibaca aja. Takut Pak Rahmat gak mau maju nanti. Nggih. Oke. Kasaro at-tiflu al-qalama. Selain ini harokatnya salah. Dilihat yang lain ya. Selain ini harokatnya salah. Artinya dulu, anak itu telah mematahkan pena. Jadi kasaro artinya mematahkan. Ya. Anak itu telah mematahkan pena. Mana fa'ilnya? At-tiflu fa'ilnya, oke. Maf'ul bihnya al-qalama. Oke, benar. Nomor 2, Pak Rahmat. Oke, itu bacaannya. Ghasalat Aminatu al-mindila. Apa artinya, Pak? Mencuci. Ghasalat artinya mencuci. Aminah mencuci sapu tangan. Mana pelakunya? Sasarannya? Al-mindila. Oke. Pak Ardi? Oke. Akala Usamatu al-inaba wa akalat zaujatuhu al-mauza. Apa artinya? Usama telah memakan anggur dan istrinya telah memakan pisang. Wah, beda ini. Ya, seleranya beda. Seleranya Usama dan selera istrinya berbeda. Nah, mana pelakunya? Nah, pelakunya itu Usama sama zaujatuhu. Ini pelakunya. Sasarannya? Baik, al-inaba sama al-mauza. Mas Haris? Syaribat al-baqaratul ma'a. Baik, di sini bisa dua bacaan. Kalau mau antum sambung, saribatil, begitu ya. Tapi kalau mau antum pisah, saribat. Itu maksudnya. Mana? Apa artinya, Mas? Kenapa? Artinya? Sapi betina itu telah meminum air. Mana pelakunya? Sapi. Pelakunya sapi betina
maf'ul bihnya air. Airnya Al-ma'a. Al-ma'a. Pak Haris? Habito hamjatu Ham. hamjatu Qur'ana. Baik. Apa artinya? Hamzah menghafal Al-Qur'an. Hamzah menghafal Quran. Mana pelakunya? Hamzah. Mana sasarannya? Al-Qur'an. Al-Quran. Pak Cahya, monggo. Dorobat Fatimatu bintaha. Aminah telah memukul anak perempuannya. Baik, putrinya ya. Mana pelakunya, Pak? Fatimah. Mana maf'ul bihnya? Maksudnya bintaha. Bintaha. Ya, maf'ul bihnya bintaha. Monggo Rafid. Hah? Bil. Ada bi. Ada bi huruf apa? Jar. Huruf jar. Jadi bil hajari. Apa artinya? Nah, pria itu memukul ular dengan batu. Oke. Naam. Hayyah. Hayyah. Ya, hayyah itu ular. Mana pelakunya? Mana sasarannya? Al-hayyah. Bil hajari nikah ya. Keterangan membunuhnya dengan batu. Mas Adri. Oke. Masya Allah. Mana pelakunya, Mas? Sasarannya? Adzan. Oke. Terus selanjutnya? Apa Pak Egi? Alas saburati. Oke, artinya menulis pelajaran di papan tulis. Mana pelakunya? Mudarisu. Mana sasarannya, maf'ulnya? Ad-darsa. Naam. Terakhir Pak Anto, monggo dipersilahkan. Artinya bakol itu artinya penjual atau tukang sayur. Makanya namanya bakul. Bakol. Bakol itu tukang bakulan. Nah, Fataha al-baqalu membuka toko jam 8. Ya. Ini bedanya di Arab sama di mana nih? Di Indonesia. Indonesia itu belum jam 8, belum subuh juga udah buka. Ya, dini hari itu Masya Allah. Ya. Kita pernah pas nih? Apalagi Ramadan. Lebih sini lagi. Kalau Ramadan itu bukanya deket duhur. Ramadan itu biasanya bukanya deket duhur karena pagi nggak ada yang beli. Ya, karena orang Yaman itu pagi-pagi rata-rata tidur semua. Di subuh tuh tidur sampai jam 8, jam 9 baru mulai aktivitas. Jadi pernah pada suatu hari itu sakit. Ya, sakit kan butuh sarapan pagi, nggak ada yang buka. Masya Allah. Itu pas puasa Syawal, bukan Ramadan, pas puasa Syawal. Aduh, nunggu sampai zuhur dulu. Udah kelimpungan dan pusing. Nah, alhamdulillah. Mana pelakunya, Pak? Bakol pelakunya. Sasarannya? Aduh kan, Masya Allah. Sip. Ya, mumtaz semua, mumtaz. Masya Allah. Atau mumtaz murtafi lah ya. Bagus lah jawabannya. Baik, tolong diperhatikan. Kali ini anak akan sedikit menjelaskan tentang beberapa ketentuan ya fiil, demikian pula ketentuan fa'il. Ya, ketentuan fiil dan ketentuan fa'il.
Jadi kalau secara bahasa Arab, ini karena sudah menyangkut pembahasan bahasa Arab, nahu, maka mau nggak mau harus dibeberkan dulu biar lebih jelas. Jadi susunannya kan begini. Fi'il, terus fa'il, terus apa? Maf'ul bih. Gitu ya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ya, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Pertama yang butuh Anda jelaskan, fi'il dulu. Ya, fi'il. Fi'il di dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada yang namanya fi'il al-muta'addi. Dan ada fi'il al-lazim. Ada fi'il muta'addi dan ada fi'il lazim. Ya, ada fi'il muta'addi dan ada fi'il lazim. Ini istilah baru ya. Fi'il muta'addi, fi'il lazim. Kalau dulu kan kita katakan kalimat di dalam bahasa Indonesia kan ada dua, kalimat aktif dan kalimat apa? Pasif. Tapi terkadang di dalam kalimat aktif itu ada kata kerja. Dan kata kerja itu terbagi menjadi dua di dalam bahasa Indonesia. Transitif dan intransitif. Iya Pak Rahmat? Apa kayak? Ada kalimat transitif dan intransitif. Gitu ya. Mas Haris, diartikan Mas, jelaskan Mas, apa transitif sama intransitif, Mas? Ana tuh sebelumnya nggak tahu istilah-istilah ini. Jadi waktu itu kejadiannya, Ana mau ngajar kitab Muyassar, kitab Nahu. Akhirnya Ana berinisiatif ingin ngerti tatanan bahasa Indonesia. Ya, tatanan bahasa Indonesia ada nggak sih sebenarnya sih sama dengan bahasa Arab atau enggak? Ternyata memang sama, cuman beda istilah. Kalau di dalam bahasa Arab namanya muta'addi, di dalam bahasa Indonesia namanya transitif. Kalau di dalam bahasa Arab namanya lazim, di dalam bahasa Indonesia namanya intransitif. Apa itu muta'addi? Nah, ini dia. Karena kalau kita belajar bahasa Indonesia tambah bingung. Kenapa? Karena sudah jelas kok dijelaskan lagi, kita tambah bingung. Gitu ya. Makanya ya sebegitulah. Dulu belajar bahasa Indonesia pokoknya lewat, naik kelas, selesai udah. Nah, muta'addi sama lazim. Ingat kalau bahasa Indonesia apa? Muta'addi namanya apa? Transitif. Kalau lazim namanya intransitif. Muta'addi itu maknanya fi'il atau kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi kata transitif adalah suatu kata atau suatu kata kerja yang membutuhkan sasaran. Itu namanya muta'addi. Muta'addi adalah kata kerja atau fi'il yang membutuhkan sasaran. Fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan sasaran. Seperti contohnya akala. Apa artinya akala? Makan. Butuh sasaran? Butuh. Fataha. Apa arti fataha? Membuka. Ini juga masuk. Kasyariba. Minum. Ya, minum. Apa lagi?
Doroba, memukul. Ini semua masuk dalam kategori fiil muta'addi. Fiil yang membutuhkan sasaran, ya, atau membutuhkan objek atau namanya maf'ulun bih. Itu fiil muta'addi. Sudah? Pak Egi, sampai sini bisa dipahami? Nggak paham ngomong ya? Nggak apa-apa nih, suasananya sejuk, jadi aman. Jadi nggak terlalu panas. Ya, apa tadi muta'addi Pak Egi? Yang membutuhkan objek atau sasaran. Yang kedua, lazim. Lazim atau intransitif itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan apa namanya ini? Tidak membutuhkan objek atau membutuhkan sasaran. Sudah sampai sini bisa dipahami ya? Apa lazim Pak Rahmat? Apa Pak? Tidak butuh sasaran. Kata kerja yang tidak butuh sasaran. Kalaupun membutuhkan, biasanya nih lazim ini, kalaupun membutuhkan, dia pakai perantara huruf jar. Kalaupun membutuhkan, misalkan secara arti kayaknya butuh begitu, dia pakai perantara huruf jar. Jadi nggak bisa apa? Nggak bisa langsung menjadi sasaran, tapi membutuhkan perantara. Contoh, zahaba. Apa artinya zahaba? Pergi. Ya, pergi. Pergi itu sebenarnya nggak butuh sasaran. Antum mengatakan zahaba Muhammadun, Muhammad pergi. Itu orang sudah paham, Muhammad pergi. Beda kalau misalkan doroba, Muhammad telah memukul. Itu ada pertanyaan, siapa yang dipukul? Kan begitu, masih butuh sasaran, belum sempurna. Jadi kalau kalimatnya itu baru SP kurang O, begitu ya. Kalau ini sudah cukup, dahaba. Tapi kalau secara artisan dia butuh sasaran, kayak kan pergi kemana? Lah, kalaupun butuh, pakai perantara huruf jar. Biasanya apa? Dahaba ila. Ah, begitu. Zahaba ila. Lah kalau ada perantara huruf jar maka dia lazim. Kalau butuh sasaran kok butuh perantara huruf jar maka dia lazim. Contoh lagi. Kharaja. Apa kharaja? Keluar. Kan kadang keluar, Muhammad keluar. Butuh bantuan? Kalimatnya apa biasanya? Kharaja Muhammadun pakai ila. Lah itu jadi dia lazim. Atau lagi contoh yang lain. Apa ini? Jalasa. Apa artinya? Duduk. Biasanya pakai bantuan nggak nih? Apa bantuannya? Ala. Ya, bantuannya ala. Jalas tu ala. Aku duduk di atas kursi. Jadi nggak bisa jalas tu kursi, nggak bisa. Pasti pakai ala. Lah, kalimat-kalimat yang seperti ini namanya lazim. Kalau sami'ah mendengar masuk mana? Masuk yang muta'addi atau lazim? Mendengar? Muta'addi. Membunuh? Muta'addi. Mencuci? Muta'addi. Baik. Sampai sini bisa dipahami Mas Adri? Lanjut ya. Lanjut. Jangan di skip Mas. Dilanjut. Kalau di skip nanti sampai nggak dapat nanti. Bingung. Oke, sudah. Jadi kalau begitu, ya kalau begitu, kata yang muta'addi
kata yang muta'addi polanya bakal begini. Fi'il, fa'il, maf'ul, bi. Ini polanya jadi. Fi'il, fa'il, maf'ul, bi. Sesuai dengan pelajaran kita di pelajaran kali ini. Sudah. Sedangkan yang lazim polanya hanya fi'il, fa'il. Udah. Sama keterangan nanti gitu aja. Ya, sama keterangan. Fi'il, fa'il tanpa butuh maf'ul bi. Ini polanya. Tujuan ana menjelaskan ini biar antum nggak bingung ketika baca. Loh, ini kok cuma fa'il, nggak ada maf'ul bihnya. Jadi terkadang ada fi'il, ya ada fi'il yang memang dia membutuhkan maf'ul bih. Terkadang ada fi'il tidak butuh maf'ul bih. Jadi jangan pernah dibayangkan kalau ada fi'il pasti polanya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Enggak. Dilihat dulu fi'ilnya itu termasuk fi'il yang mana? Fi'il yang muta'addi yang butuh sasaran atau fi'il lazim yang tidak butuh sasaran. Jadi ya. Karena kan kita pelajarinya begini, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Jadi ini fi'il, fa'il, maf'ul bih. Lah ini kok nggak dibahas? Sudah. Di dars pertama di jilid 1 ini kita lewati lazim semua, nggak ada yang maf'ul bih. Ya, di pelajaran pertama atau di jilid 1 beliau menjelaskan fi'il, fa'il, tapi yang model lazim. Loh kok nggak dibahas sana? Belum waktunya. Jadi nggak ana bahas di sana. Ya, kalau ana bahas sana ada muta'addi, ada lazim, antum belum siap. Sudah nih ya. Nah, jadi kalau udah siap waktunya baru. Ini dia penjelasannya. Ini masuk dia. Nah, jadi nggak semua yang kita ketahui harus kita sampaikan pada saat itu. Dilihat momennya dulu, dilihat waktunya. Kadang ada itu kita punya guru dulu. Dia ngajarkan kitab tipis, tapi penjelasannya panjang lebar. Ya paham, alhamdulillah. Nggak paham tambah pusing. Tambah pusing. Penjelasan begini, masya Allah. Ya, jadi kan istilahnya kenapa ada yang namanya level 1, level 2, level 3 itu tadi. Kalau memang sudah siap ini baru naik level setelahnya. Sama kayak kita dulu mungkin belajar membaca Quran kan pakai Iqra ya. Jilid 1 pengenalan huruf hijaiyah. Kemudian setelah itu jilid 2 huruf hijaiyah gabung-gabung tapi masih dieja. Terus nanti kan nyambung cara bacanya, kapan panjang, kapan pendek. Itu ada waktunya gitu. Bisa nggak langsung dari awal? Ya bisa, tapi muridnya apa? Bingung. Gitu ya. Semakin kemari semakin banyak metode lagi. Ada metode apa? Ummi. Ada metode apa? Tilawati, wafa, ada apa namanya nih, tajdid atau al-jadid atau sama, masya Allah banyak metode. Ya, dan setiap metode punya nada sendiri-sendiri lagi. Ya, punya nada sendiri-sendiri. Ya, anak wallahu alam nggak paham juga sih, cuma dengar-dengar aja, gitu loh, dengar-dengar aja. Intinya tujuannya tidak lain adalah mengenalkan suatu perkara step by step. Ada waktunya sendiri-sendiri. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan poin yang selanjutnya. Pak Aris, pripun Pak? Aman? Masih terkendali? Masih. Sampai maghrib Pak, nggak ungu ya Pak. Hujan ini. Baik, lanjut. Sekarang kita masuk poin yang kedua dari fi'il. Poin yang kedua dari fi'il. Sudah, poin yang kedua dari fi'il. Sebenarnya ini sudah lewat, cuma Nana masukkan aja di sini. Poin yang kedua, fi'il ketika ketemu dengan fa'il, ya ketika ketemu dengan fa'il, fi'il ketika ketemu dengan fa'il, dilihat fa'ilnya itu
Mudzakkar atau muannats. Pelakunya itu laki-laki atau perempuan. Kalau pelakunya laki-laki ya biasa aja, akala, fataha, syariba begitu aja. Tapi kalau pelakunya perempuan, maka ditambahkan apa belakangnya? Tak sukun. Dan ini hukumnya harus. Misalkan pada contoh, dilihat lagi di buku tadi, di punyanya Pak Rahmat. Nomor 2. Di situ kan pelakunya Aminah. Kalau kita membuat kalimatnya ghosala begitu saja, maka secara kaidah bahasa Arab salah. Kenapa salah? Karena pelakunya perempuan, maka fiilnya harus diberi tak sukun. Untuk apa? Inisial kalau pelakunya adalah perempuan. Jadi tak sukun pada fiil itu adalah inisial atau tanda yang menunjukkan kalau pelakunya adalah perempuan. Kalau yang mudzakkar bagaimana? Standar, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Dan ini ada kaidah ketiga untuk fiil, cuman anak tunda nanti pada waktunya. Masih ada beberapa pembahasan yang belum sampai. Ya, mungkin bisa jadi pekan depan. Anda jelaskan poin yang kedua. Ya, yaitu poin yang begini. Anda kasih gambaran dulu ya. Ketika kita menghadapi fiil, fa'ilnya tunggal, musanna sama jama. Kan fa'il itu ada kalanya tunggal, ada kalanya musanna, ada kalanya jama. Bagaimana bentuk fi'ilnya? Nah, ini yang kita akan bahas tapi belum sekarang. Ya. Nanti ada waktunya kapan dia berubah polanya, berubah bentuknya. Tambah mikro, tambah akeh pembahasannya. Ya, tambah akeh. Sudah ini ya? Naam. Jadi kalau dulu kita belajar, gurunya ngomong gini, yang belum datang nggak usah dipikirkan, yang ini aja sekarang. Kalau belum datang dipikirkan, membuat apa? Gundah gulana. Ya, membuat orang itu membuat orang itu bingung dan semisalnya kalau mikirkan masa depan. Ya, mikirkan masa lalu, buat sedih. Ya benar. Maka apa? Hidupilah jalanilah hari ini. Ya hari ini, nggak usah mikir yang akan datang atau depan. Contoh orang kerja. Bulan depan besok itu waktunya bayaran itu. Wah, bayaran SPP, bayaran tagihan listrik, bayaran ini. Wah, stres beneran kalau mikir masa depan. Udah jalani. Terus gimana? Udah jalani aja. Allah yang ngatur sudah. Ya. Sempat kita itu berpikir begini. Ya alhamdulillah, yang ngatur kehidupan kita siapa? Allah. Yang mana Allah itu apa? Ahkamul hakimin, a'lam. Zat yang maha bijaksana, zat maha ngerti. Jadi apa? Apa yang Allah sudah atur untuk kita itu sudah yang terbaik sudah. Enggak mungkin enggak. Contoh terbukti. Apa? Bentuk wajah kita. Itu kan posturnya sudah pas itu. Ya, kalau orang seandainya mukanya misalkan mukanya buder gitu, terus hidungnya mancung kan lucu. Ya kan? Orang hidungnya mancung itu pasti wajahnya juga sesuai dengan tekstur wajahnya itu pas gitu loh. Ada orang terkadang matanya begini, posisi juga pas. Ya, posisi hidungnya juga bolongan yang ngadep ke bawah. Coba bayangkan ngadep ke atas itu kan susah. Pas hujan gini. Itu Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan itu dibahas sama Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Itu disebutkan sama beliau. Hikmah kenapa Allah buat begini, kenapa buat gitu, Masya Allah. Yang intinya kita harusnya bersyukur alhamdulillah Allah yang ngatur kita. Coba kita suruh ngatur sendiri. Ya, suruh ngatur kehidupan kita sendiri, bingung. Kenapa bingung? Masa depan perkara nggak kita ngerti. Kita suruh ngatur. Makanya mikirkan masa depan buat gelisah, mikirkan masa lalu buat sedih. Mikirkan ya Allah, kenapa hidupku dari dulu sampai sekarang nggak berubah-ubah? Sedih. Nah, sedih sudah sekarang. Alhamdulillah bisa makan hari ini. Maka hadisnya Nabi apa? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'anna mahizat alaihi dunia. Kan begitu. Barang siapa yang di pagi hari dia dalam keadaan apa? Aman, tentram,
badannya sehat. Ada makanan pokok untuk kapan? Hari itu, bukan hari depan. Hari itu udah ada makanan pokok. Fakaan nama hizat alaihi dunya. Seakan-akan dunia itu ada di genggam. Kaya dia sudah. Dia sudah kaya. Inilah hadisnya Nabi. Dia aja pikir, oh ya alhamdulillah masih punya makanan. Bahkan berasnya, oh masih 25 kilo lagi. Oh masya Allah, masih kaya raya sudah itu. Oh hari itu aja kaya, apalagi apa? Lebih daripada itu. Maaf. Yang kedua Nabi mengatakan apa? Jangan lihat orang yang di atas. Lihatnya orang yang naiknya ya memiliki ini itu tambah. Udahlah. Yang kita punya itulah yang kita nikmati. Adanya singkong ya singkong, enggak ada dingin-dingin mie ya jadi mie. Nikmati aja. Nah. Makanya kalau kita lihat mbah-mbah kita zaman dulu, kan hidupnya kayaknya enggak ada beban, santai aja gitu. Kenapa? Satu, enggak ada media sosial. Ya jelas itu. Enggak ada media sosial zaman dulu, makanya enggak bingung. Ya. Nah, itu. Mentok-mentok apa dulu? Mentok-mentok radio, gimana ya? Mentok-mentok radio gitu loh. Masya Allah. Makanya mereka nggak gelisah mikirkan. Ada singkong ya singkong, jagung ya jagung. Udah makanan itu aja. Pagi apa? Bangun, ya sholat, habis pagi ke sawah, bawa bekal sawah. Selesai nanti agak siang pulang. Nanti sore ke sawah. Udah gitu aja. Nggak mikirkan besoknya bagaimana. Karena yang membuat orang zaman sekarang tambah gulana adalah media sosial. Gitu. Antum buka set Instagram, postingan makanan, postingan properti, rumah ini, ya, rumah cicilan 1,5 juta. Apa nggak mikir nih kan? Cicilan 1,5 juta, rek. Masya Allah. Nah, lanjut kita pembahasan. Udah ya, udah tenang kan? Kembali ke permasalahan. Gitulah. Jadi jangan dipikir, oh banyak kaidah. Oh nggak usah dipikir, oh, nyatanya jadi satu nggak dipikir selesai juga kok. Pikir-pikir alhamdulillah selesai lewat. Gitu. Nah, baik, bisa dihapus nih? Bisa. Lanjut ya. Loh, kok susah nih? Wah, penghapusnya ini Pak, kayaknya ini sudah nggak ini Pak. Apa tulisnya? Yang atas jangan Pak ya. Nah. Waya ya Pak Anto. Waya ya Pak ini. Wes Pak, kena ya Pak. Sampai tembus gurih Pak. Apa ini apa yang Baik. Sekarang kita fa'il. Ya, sekarang kita masuk ke fa'il. Fa'il ini gampangannya kemarin kita katakan fa'il ini kan pelaku. Ya, fa'il itu pelaku. Tapi yang butuh kita garis bawahi, pelaku di sini, ya pelaku di sini itu nggak mesti harus manusia. Gitu ya. Karena terkadang terbayang orang yang baru belajar pelaku, bayangannya apa? Manusia. Enggak. Pelaku itu nggak mesti manusia di dalam pelajaran bahasa Arab. Ya. Sudah nih dalam pelajaran bahasa Arab nggak mesti manusia. Bisa ya benda, bisa hewan. Kita lihat contoh dulu. Contoh yang Mas Aris. Contoh keberapa tadi Mas? Nomor 4. Syaribat al-baqaratu alma. Sapi itu meminum air. Mana pelakunya? Sapi. Ya, pelakunya sapi, bukan
Manusia. Ya, bukan manusia. Dan bisa juga apa? Benda mati. Cuma di sini nggak kasih contoh karena nggak ada contoh kita nggak utak-utik ya. Nah, intinya apa yang anda maukan di sini fa'il itu nggak mesti manusia, bisa juga hewan atau yang lain. Poin yang butuh kita jelaskan fa'il. Yang pertama, fa'il itu harus dibaca dhammah. Fa'il itu harus dibaca dhammah. Kalau istilah bahasa Arabnya apa Mas Aris? Aku atau rofa. Ya, harus dibaca rofa. Harus dhammah. Ya, harus dhammah. Kita hanya dhammah ya, kan nanti ada lagi pembahasan yang lain. Ini rofa panjang. Nanti kalau khusus bisa ke Mas Haris ya. Udah selesai Mas Haris ya? Sudah. Bisa selesai toh? Sudah. Ya, bisa, makanya bisa beliau. Huruf. Nah, dulu kita belajar bahasa Arab itu ada kitab namanya Syudur Az-Zahab. Syudur Az-Zahab. Ya, syudur itu artinya pecah-pecahan, zahab emas, gitu lah. Itu kitabnya ya level 4, level 5 lah. Ada teman, anak nggak pernah belajar, teman yang belajar. Ya, dan guru yang jelaskan Masya Allah. Penjelasannya sudah susah, maksudnya di kitab itu susah, penjelasannya cepat. Akhirnya kata teman-teman mereka mengatakan, oh kami bukan belajar syudur zahab, tapi syudur zahab. Apa syudur tadi? Pecahan-pecahan zahab. Kalau dipanjangkan jadinya pergi. Syudur zahab, pecah-pecahan yang amburadul, pergi lah mana-mana. Nah, baik lanjut. Ini rafa ya. Jadi yang pertama fa'il itu harus rafa atau harus dhammah. Jadi kalau misalkan ada orang membuat begini, akala Muhammadin, benar apa salah? Salah. Ya, harusnya Muhammadun, harus dibaca dhammah. Yang kedua, ini untuk pembahasan bahasa Arab ya. Insyaallah terus Pak nih. Yang kedua, ya, yang namanya fa'il itu ba'dal fi'li. Yang namanya fa'il itu posisinya setelah fi'il. Jadi urutannya, polanya itu berbentuk fi'il dulu, baru fa'il. Polanya itu fi'il dulu, baru fa'il. Sudah nih, fi'il dulu, baru fa'il. Contoh apa? Ini. Akala Muhammadun. Akala fi'il, Muhammadun fa'il. Terus bisa nggak begini polanya? Dibalik. Pak Rahmat? Dibuat apa? Begini. Muhammadun akala. Dibalik, bisa nggak? Kita katakan dibalik gini bisa nggak? Kita katakan bisa. Kalimat dibalik begini bisa. Cuman namanya nanti bukan lagi Muhammad di sini bukan fa'il. Ya, Muhammad bukan fa'il. Kenapa? Karena ketentuannya fa'il itu terletak setelah fi'il. Sedangkan ini apa? Fi'il dulu baru fa'il dulu baru fi'il, nggak bisa. Maka gimana caranya? Ya kita katakan di sini Muhammad itu mubtada. Akala mana fa'ilnya? Di dalam akala kan ada dhamir apa? Huwa. Lah ini huwa ini yang fa'ilnya. Ya, yang mana huwa ini kembali ke mana? Nah, begitu nanti ngomongnya. Jadi pelakunya mana?
fa'ilnya ini, bukan Muhammadnya. Tapi kan yang makan Muhammad. Iya, bener. Yang makan Muhammad memang. Cuman kalau secara kaidah bahasa Arab nggak bisa langsung kita katakan Muhammad itu fa'il. Nggak bisa. Terus siapa fa'ilnya? Ya ini, begini. Kenapa nggak bisa? Karena kaidahnya fi'il baru fa'il. Kalau ini kan apa? Terbalik nih. Ya ini terbalik. Ya, nah nanti ini pelajaran ini dibalik ini di tamrin ke-7. Di tamrin ke-7 nanti. Lihat kan? Ada pembalikan kalimat. Nah, nanti belum waktunya. Jadi kita cukup segini aja, nggak usah panjang lebar, nunggu di tamrin ke-7. Baru kita bongkar di sana. Ya, baru kita bongkar di sana. Sudah. Ini fa'il begitu. Sudah. Kemudian untuk maf'ul bih ini seperti kemarin sudah kita jelaskan, jadi nggak kita bahas lagi. Maf'ul bih itu sasaran dan harus dibaca fathah, gitu ya, harus dibaca fathah. Jadi kalau misalkan akala Muhammadun dibaca al-inabu, benar salah? Salah. Al-inabi salah. Jadi bacanya apa? Iya, udah nggak ada pilihan. Ya, kalau nggak dhamma kasrah ya fathah. Gitu ya, al-inaba gitu. Maka orang belajar bahasa Arab, nahwu terlebih khusus ya, itu lebih gampang ketimbang belajar shorof. Belajar nahwu itu lebih gampang ketimbang shorof. Cuman orang yang sudah ngerti shorof dan lancar dalam shorof untuk membaca kitab itu 70% bisa. Ketimbang orang yang belajar nahwu belum tentu bisa baca kitab kalau nggak diiringin dengan apa? Belajar shorof. Maka orang yang ingin baca kitab gundul, dua pelajaran ini harus dia pelajari seksama. Nahwunya belajar, shorofnya juga belajar. Dan itu insya Allah rencana kita ke depan sana kitab gundul yang membaca. Ya ini kan baru pemanasan. Lama-lama nanti kita akan baca kitab yang gundul. Lah gimana masa bacanya terjemahan terus kan gitu ya. Paling tidak kita punya rencana bagaimana caranya bisa membaca yang gundul. Kan enak ketika sholat baca Quran kemudian tahu artinya, oh ini susunannya begini, lebih terasa. Cuman itu program panjang masih ke depan gitu ya, jangka panjang. Kalau sekarang ini dulu, ini aja udah puyeng Ustaz. Ya, bingung ini Ustaz. Baik, ini kurang lebih penjelasan tentang fi'il, fa'il, maf'ul bih ya secara ringkas. Mas Adri ada yang tanyakan untuk ini sebelum kita masuk ke tamrin yang kelima? Nggak ada? Ingat, untuk membuat ini antum harus mengerti banyak kosakata kata kerja. Ya, kosakata kata kerja. Makanya kemarin surah antum diartikan supaya tahu kata kerjanya. Ya, kata kerja akala, kemudian doroba, qotala, hafidha. Nah itu. Sudah siap? Kita masuk latihan ke-5. Pak Anto, pripun Pak Anto? Mubtada sama fa'il. Oh, sabar Pak. Pekan depan sampai datang lagi Pak. Nah, Masya Allah. Jadi istilahnya gini, ada kaedah ya, ini kaedah. Tarkul bayan ila waqtil hajah yajuz. Meninggalkan penjelasan sampai waktu dibutuhkan itu boleh. Tapi tarkul bayan indal hajah la yajuz. Meninggalkan penjelasan ketika memang dibutuhkan nggak boleh. Jadi kalau orang itu butuh banget pada saat itu untuk mengerti penjelasannya, kita nggak boleh meninggalkan penjelasan. Tapi kalau masih bisa ditunda dan belum butuh banget, boleh ditunda. Ini dua kaedah yang berbeda. Ya, jadi misalkan antum tanya ke seorang ustaz, hukumnya gini gimana? Sudah terjadi toh Mas? Belum. Ya udah nanti nunggu terjadi baru sambil ke anak. Nggak apa-apa. Boleh. Ya, karena belum terjadi gitu ya.
Ustaz, kalau seandainya anak nalak istri anak gimana Ustaz ya? Abdul nalak belum Mas? Belum. Ya sudah nanti kalau sudah terjadi baru sampai datang. Nah, contoh aja. Nah, nggih. Failnya 2. Taib. Ini Masya Allah bagus juga masuk. Ini pertanyaannya berkaitan dengan kaidah failnya ya. Bagaimana kalau seandainya failnya 2, tunggal-tunggal, cuman yang satu laki-laki, yang satu muannas. Maka di sini kaidahnya menang laki-laki. Menang laki-laki. Perempuan cuma ngikut aja. Ya, perempuan tuh ngikut. Sekarang misalkan antum melihat banyak ayat dalam Al-Qur'an. Banyak kan penjelasan ayat-ayat tersebut menerangkan tentang laki-laki. Tapi hukumnya mencakup perempuan. Karena memang laki-laki yang lebih dikedepankan. Dan itu suatu rahasia. Perempuan itu harus tersembunyi, bukan sesuatu yang ditampakkan. Gitu ya. Jadi misalkan contohnya Zahaba Muhammadun wa Zainab kan gitu Pak ya. Maka tetap zahaba bukan zahabat. Ya, bukan zahabat. Pakai zahabat standar laki-laki. Ya, standar laki-laki. Mas Adri, boleh nggak Muhammad pergi sama Zainab? Oh, istrinya. Masuk, Mas. Ini alasan yang tidak bisa terbantahkan. Baik, sekarang kita masuk ke latihan yang kelima. Akmil al-jumalal atiyah. Akmil, sempurnakanlah. Al-jumalal atiyata, jumlah-jumlah berikut. Di situ kan ada kalimat masih kurang sempurna. Lah, kita diminta untuk menyempurnakan. Nah, diminta untuk menyempurnakan dan menyempurnakannya di kalimatin munasibatin dengan kata-kata yang sesuai. Wabbitha dan harokatilah bisyakal dengan harokat yang benar. Contoh, manfataha titik. Nah, apa cocoknya? Karena antum 10 orang, jadi satu orang satu. Urutannya seperti tadi, Pak Joko nomor 1, Pak Rahmat nomor 2, Pak Ardi nomor 3, Mas Haris, Pak Aris, Pak Cahyo, Rafid, Mas Adri, Pak Egi, Pak Anto terakhir nomor 10. Monggo, yang sudah selesai langsung angkat tangan. Kalau Anda suruh satu-satu mikirnya lama nanti. Yang sudah siap? Nomor berapa? 3, oke. Nah, qatalar rajulu al-hayyata bil asa. Apa artinya? Dengan tongkat al-asa. Kuncinya harus tahu arti. Kedua, harus punya kosa kata kerja. Monggo, nomor berapa, Mas? Nomor 8. As-sami'ta. Sasaran. Baik. Pak Joko? Nomor 1. Nomor 1 jenengan, Pak. Man fatahal kitaba. Oke, masuk. Pak Rahmat sudah? Pak Rahmat dulu. Ini ikonnya kita ini. Nese, Pak. Nomor pinten, Pak? Oh iya. Oh, kok salat lagi. Lanjut, Pak. Ayo monggo. Al-qamisa apa artinya? Apa waktu, Pak?
Ukhti ini, Pak. Ukhti. Ukhti artinya saudariku. Hah? Saudari. Mencuci kemeja. Monggo Pak Cahyo. Akala su'adu al-khubza. Oh ya, ngapunten nggih Pak. Su'ad itu nama perempuan. Naam. Akalat su'adu al-khubza. Su'ad itu di Arab nama perempuan. Makanya pakai akalat. Monggo Pak Egi, nomor berapa? Nomor 9. Monggo. Bukan tujar. Apa artinya? Membuka toko. Oke, Rafid, nomor berapa, Rafid? Nomor 7. Monggo. Qara'tu Quran. Apa artinya? Ahsan. Terus Paris nomor berapa? Nomor 5, Ustaz. Nomor 5, monggo. Katabal mudarrisu al-darsa ala sabturati. Oke. Apa artinya? Guru itu menulis pelajaran di papan tulis. Tulis. Mas Aris, Nomor 4 Ustaz. nomor 4. Syariba Yusuful qahwata. Apa artinya? Yusuf telah minum kopi. Ya, Yusuf minum kopi. Pak Anto. Oh, Pak juga, Pak. Dari kelas. Nah, apa, Pak? Kharaja. Pelaku. Oke. Minal fasli. Apa artinya, Pak? Guru. Murid-murid itu keluar dari kelas. Oke. Nomor 6. Ij'al, jadikanlah kullan minal kalimatil atiyah, jadikanlah setiap masing-masing dari kata berikut maf'ulan bi. Jadikan maf'ul bi, sasaran. Wadbit akhirahu, dan tentukan akhirnya. Jelas ya? Ini kan ada beberapa kata, kita diminta menjadikan kata ini menjadi apa? Maf'ulun bi. Type PR. Jadi ini PR. Type insyaallah cukup sampai sini dulu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang ditanyakan? Ya ada? Baik, kalau nggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu